Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi. Ya, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bang Ray Series ya. Sebenarnya bukan melanjutkan ya, agak sedikit mundur lagi untuk mereaction extended part Q&A bagian keduanya ya bre ya. Istilahnya Q&A bagian keduanya. Nah, kita lihat mungkin ada penjelasan lagi yang perlu dijelaskan sampai aja ke bagian keduanya ya bre ya. Oke, langsung aja kita ke channel Bang Ray Series. Let's go. Hanya pada aku gantungkan harapan. Bangkitlah, Masul Official. Bakar peri jadinya jiwa. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Ray Series. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bang Ray Seriesnya dan juga Masul Official ya bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin ya. Dan langsung aja bre ya, kita mulai. Jalan gelap tanpa cahaya. Ray Gibran Gio Leo. Tak menyerah. Dunia bilang aku takkan bisa, tapi api Ini Juna ini ya. membara. Bayangan masa lalu menghantui, luka jadi saksi perjuangan ini. Tak ada jalan untuk kembali. Ini takdir yang kupilih sendiri. Dengar detak jantungku berteriak melawan dunia yang menjerat. I will break the limit. Takkan mundur walau terluka. Yang paling keren di situ cuma kalau bagi gue ya bre ya, si Juna. Gak ada yang lain dah. Yang paling keren Juna. Namanya juga ada Arjuna ya. Aku terlahir untuk menang. Di Pandawa 5 pun Arjuna yang paling gagah dan ganteng. Gitu loh. Kalau paling kuat kan Bima. Iya, Bima. Di Pandawa gitu ya, Pandawa 5. Nah, mari kita dengarkan bre ya. Seperti apa kelanjutannya. Ini kelasnya nih. Bang, ayo bang, gua penasaran dengan pembahasan aura dimensi bang. Oke. Soalnya banyak viewers yang penasaran juga bang. Kayak pertanyaan si Heaven ini bang. Dia nanya, bang, apakah aura dimensi hanya digunakan pada ruangan tertutup atau area yang disegel oleh aura pengguna saja? Lalu bagaimana jika itu ada di area terbuka seperti lapangan dan area luas? Bener. Oke, kita langsung jawab aja ya Oke. pertanyaan ini. Iya, masuk akal juga pertanyaannya. Jadi, aura dimensi ini tentu saja bisa juga diaktifkan di area terbuka yang tercipta ketika di luar ruangan itu namanya adalah zona batas aura. Oke. Nah, nanti akan muncul dinding tak terlihat dengan simbol pengguna sebagai segelnya. Ketika terlihat dari luar, itu hanyalah ruang kosong yang hanya dipenuhi oleh aura. Oh, Bahkan, gitu. orang yang ada di dekat batas aura itu akan merasakan tekanan aura yang luar biasa. Kalaupun memang ada orang yang kuat menahan tekanannya, perubahan sekitarnya tetap akan terasa dahsyat. Seperti melewati batas cuaca ekstrim yang langsung menyerang kondisi tubuh. Oh, Wah, gitu. gua pikir khusus di dalam ruangan tertutup. Ya enggak dong. Sebenarnya ini akan semakin terlihat jelas ketika sudah ada momen di animasinya. Jadi tenang saja. Oke, Nanti ini pasti juga bakal momen ada pertama orang kalinya yang akan ya. mengaktifkan aura dimensi Aura di tingkat luar 3 ruangan. diperlihatkan. Nah, nanti bakal dijelaskan lagi pas momen itu. Kalau gitu, lanjut aja bang. Bahas aja langsung. Apa itu aura dimensi lebih detail? Baiklah kalau gitu. Oke. Siapkan note kalian. Catat semuanya, oke? Oke. Nah, jadi aura dimensi ini adalah kekuatan aura spektrum tingkat ketiga. Oke, Ini paham. adalah kondisi ketika aura seseorang tidak lagi hanya menyelimuti tubuhnya, tetapi meluap keluar dan mengubah dunia di sekitarnya menjadi manifestasi dari jiwanya sendiri. Ketika aura dimensi diaktifkan, lingkungan sekitar akan berubah mengikuti karakteristik pemilik aura, bukan ilusi, bukan mimpi, bukan juga dimensi lain, melainkan ruang nyata Penggunaan yang dipenuhi oleh aura menguasai sang pengguna. area, Sehingga manifestasi hukum dan alam di area serangan. tersebut Oke, seperti mulai ada dipengaruhi sihir juga oleh gitu ya. karakter auranya. Ini sama seperti seseorang menuangkan tinta ke dalam segelas air.
semakin banyak tinta dituangkan, semakin seluruh air berubah warna. Begitulah aura dimensi. Aura pengguna memenuhi area tertentu, sehingga ruangan itu menjadi wilayah kekuasaannya. Oh, Lalu, oke. mengapa lingkungannya berubah? Karena aura ini menyimpan identitas dan juga karakteristik. Nah, ketika jumlah aura yang dilepaskan mencapai titik tertentu, frekuensinya akan mempengaruhi dunia fisik yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Dan tentunya perubahan ini berkaitan dengan sifat dari roh penjaganya. Seperti Tergantung Phoenix sih, Pak. yang merubah lingkungan menjadi tanah gersang, atau sang gagak yang membuat lembah dan juga hutan. Oke. Perubahan lingkungan atau area inilah yang membuat si pengguna mampu mengendalikan lingkungan tersebut sesuai dengan apa yang dia Apa yang dia imajinasikan. imajinasikan, Seperti ya. si Marco contohnya, yang mampu membuat bongkahan tanah bergerak dan menjadikannya sebagai serangan. Atau membuat bulu api yang bisa dilontarkan sebagai senjata. Sedangkan Oke. si Dias, dia bisa membuat pohon bergerak, akar seperti tentakel, dan juga teknik cloning. Cloning ini unik karena pada dasarnya gagak adalah makhluk yang berkoloni. Ia menyerang secara berkelompok. Iya benar. Itu semua karena dia memanifestasikan imajinasinya menjadi kenyataan. Ia mampu menciptakan berbagai bentuk serangan yang masih berada dalam batas identitas aura dimensi miliknya. Dengan kata lain, semakin kuat imajinasi si pengguna, semakin beragam cara ia memanfaatkan lingkungannya untuk Berarti bertarung. semua tergantung dari Namun, yang imajinasi dan diciptakan kemampuan bukanlah benda kekuatannya, sungguhan, Bre ya. melainkan Apakah bisa atau manifestasi aura. Bentukan aura yang memiliki massa, tekanan, suhu, dan dampak, layaknya objek nyata selama aura dimensi masih diaktifkan. Aura dimensi bukan menguji siapa yang memiliki aura terbesar, tetapi siapa yang paling mampu memanfaatkan dunianya. Oke. Seorang petarung yang kreatif dapat mengubah lingkungan menjadi senjata dari berbagai arah. Oke. Sedangkan petarung Jadi yang kurang lingkungannya bisa berpengalaman diubah dengan berbagai mungkin macam hanya ya. menggunakan satu Senjata atau dua jenis maksudnya. manifestasi. Karena itu, pengalaman bertarung menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kekuatan aura. Lalu, mengapa tidak semua orang bisa menggunakannya? Ya karena aura dimensi ini tidak bergantung pada besarnya aura, Oh. melainkan pada kestabilan jiwa. Aura seseorang Tidak semua harus orang mencapai bisa berarti sinkronisasi ya. sempurna dengan roh penjaganya. Jika sinkronisasi belum sempurna, aura akan terus bocor keluar tanpa mampu membentuk dunia. Oke. Dan juga ada banyak syarat untuk membangkitkan aura dimensi, yaitu aura yang sangat besar, sinkronisasi roh penjaga, mental yang stabil, dan tubuh yang mampu Pengalaman, menahan tekanan yang begitu imajinasi. besar. Lalu, apa yang diperkuat oleh aura dimensi? Nah, aura dimensi ini tidak meningkatkan semua kemampuan sekaligus. Ia hanya memperkuat aspek yang memang itu adalah identitas dari penggunanya. Karena itu, aura dimensi memiliki kelemahan dan juga risiko. Oh. Di antaranya adalah konsumsi aura yang sangat besar, sulit dipertahankan dalam waktu yang lama, membutuhkan fokus yang tinggi, Oke. cedera fisik akibat terlalu banyak keluar aura, Dimakan atau aura bahkan sendiri. yang paling mengerikan, tubuh bisa dilahap oleh kekuatan auranya. Kayak si Dias Karena ya. itulah, aura dimensi biasanya hanya digunakan pada momen yang benar-benar menentukan. Pada akhirnya, aura dimensi bukanlah teknik untuk menunjukkan siapa yang memiliki energi terbesar. Ia adalah cermin paling jujur dari diri seseorang. Oh, Dunia yang oke. muncul saat aura dimensi aktif memperlihatkan siapa pengguna itu sebenarnya dan bagaimana Istilahnya ia jati berpikir, dirinya si apa pengguna yang ia ya. yakini, bagaimana nalurinya bekerja, dan apa yang paling melekat pada jiwanya. Oke. Karena itu, seseorang tidak bisa meniru aura dimensi orang lain. Ia hanya dapat membangkitkan dunia yang lahir dari jiwa dan imajinasinya sendiri. Inilah yang membuat setiap aura dimensi menjadi unik, sekaligus menjadikan setiap pertarungan bukan hanya benturan kekuatan, tetapi juga benturan identitas, Dan keyakinan, kreativitas dan juga ya. karakter. Gila lu bang, sampai sedetail ini menjelaskannya. Wah, ini bahkan baru aura dimensi. Ternyata bisa serumit ini ya. Pantas saja pertarungan si Marco dan si Dias benar-benar sangat dahsyat. Bener Hmm. banget. Sebenarnya, pertarungan mereka berdua itu belum seberapa dari yang pernah terjadi. Waduh. Banyak di luar sana yang mampu menggunakan kekuatan aura dimensi ke tahap yang lebih gila lagi. Karena di tahap ini, si pengguna benar-benar bisa memanifestasikan apapun sesuai dengan kemampuan dan imajinasinya. Wah, gila. Gua jadi penasaran dengan aura dimensi si Bang Ray atau si Elite Dominion pertama. Wah, gua juga nggak kebayang sih. Nah. Apalagi si Tria dan si Antonio yang memang sudah sangat berpengalaman dalam kekuatan aura. Iya sih, gua gak bisa bayangin anjir. Makasih bang, udah dijelasin secara detail. Nah, sekarang lanjut dong bang ke pertanyaannya si Anastasia. Anastasia. Dia pengen dijelasin
tentang struktur atau hierarki di pemerintahan Barat Raya, Bang. Boleh. Mari kita bahas. Oke, struktur pemerintahan di Barat Raya ini tidak sama dengan yang ada di dunia nyata ini ya guys. Jadi, nama petinggi pemerintahan di Barat Raya ini bukan presiden. Dia dipanggil sebagai pemimpin tertinggi dan bukan dipilih oleh rakyat, tapi dipilih langsung oleh para menteri. Dan dia menjadi lambang dari Persatuan Barat Raya. Tugasnya adalah menetapkan hukum tertinggi, menentukan arah negara, dan mengangkat seluruh pejabat tinggi. Lalu, di bawahnya ada Menteri Agung. Ini adalah 7 lembaga menteri. tertinggi setelah pemimpin tertinggi. Menteri Agung ini terdiri dari 7 orang dengan tugas dan anggota yang berbeda-beda. Bisa kalian lihat di tabel ini. Menteri Keadilan, Keuangan, Wilayah, Nah, Aura, si Dio dan si Sony itu Informasi. tergabung di bagian Banyak Menteri juga yang lainnya Pertahanan. ya. Pertahanan ini yang mengatur militer dan kekuatan pemerintah. Ada banyak komando di bawah Menteri Pertahanan, seperti pasukan kota, pasukan perbatasan, dan pasukan investigasi. Lalu, ada Dewan Aura yang dinaungi oleh menteri yang mengatur aura. Oh, Tugasnya masih adalah ada anggota meneliti ya, aura, peneliti, mengembangkan pengembangan. teknologi aura, dan pengawasan. mengawasi batasan aura. Untuk saat ini, gua belum bisa jelaskan semua tugas dari para menteri ini. Gua rasa nanti di cerita akan dibahas semua. Nah, terakhir nih, gua bakal bahas WRG atau White Rules Gap. Mereka White itu Rules Gap. unit yang sangat-sangat rahasia. Tidak semua orang tahu, bahkan si Dio saja tidak tahu. Oke. WRG atau yang biasa disebut pasukan putih ini berada langsung di bawah pemimpin tertinggi. Oh. Mereka berada di luar hukum biasa. Jika pemimpin tertinggi memberi perintah, WRG wajib menjalankannya. Tidak ada hak untuk menolak sama sekali. Wih, Mereka tidak mengenal abu-abu. Yang mereka tahu hanya hitam dan putih, benar dan salah. Bahkan, filosofi WRG ini adalah keadilan tidak membutuhkan belas kasihan. Dan mereka percaya bahwa satu nyawa boleh dikorbankan demi 1000. waduh. Hukum lebih penting daripada manusia. Dan bagi mereka, perasaan adalah kelemahan. Tapi ironisnya, mereka menganggap diri mereka itu pahlawan. Waduh. Padahal, untuk orang yang tahu dengan WRG, dia adalah monster. Waduh, Oke. apa jangan-jangan mereka yang akan dilawan oleh si Ricky? Ya, begitulah. Yang nantinya akan dilawan oleh si Ricky yang akan bergabung dengan mantan anggota kelompok Diamond. Nah, Waduh, sekarang parah kita lanjut, banget Bang, deh. ke Kuat pemberontakan. banget tuh lawannya. Sebenarnya, mereka ini siapa sih? Pemberontak ini ada 2 jenis di Barat Raya ini. Ada pemberontak yang menargetkan kelompok Dominion, dan ada pemberontak yang menargetkan pemerintahan yang korup. Oke. Untuk saat ini, para pemberontak itu dibilang sangat sedikit sekali. Karena hampir semua pemberontak dibabat habis oleh Dominion dan Waduh. juga pemerintahan. Bahkan, terakhir yang paling terkenal dan sangat kuat itu kelompok pemberontak Diamond. Dan mereka juga hancur oleh Dominion. Walah, Berarti, walah. ini menandakan kalau kelompok Dominion dan pemerintahan itu memang sekuat itu ya. Untuk saat ini, mereka yang paling kuat. Buat untuk saat Maka ini dari ya. itu, gua menyuruh si Ray untuk membuat aliansi besar. Kelompok gua dan kelompok si Ray tidak mungkin bisa menang. Mengingat musuh kita saat ini bukan musuh sembarangan. Nah, Karena kita apalagi sedang nanti melawan iblis kekuatan datang. besar dan juga sebuah sistem. Wah, apa mungkin kedepannya kelompok Bang Ray akan beraliansi dengan kelompok si Ricky dan si Raga? Sangat mungkin terjadi Wow, kalau misi keren. dan visi mereka ternyata sama. Gua rasa kuncinya ada di si Raka. Tapi sayang sekali, si Iya. Raka diambil oleh si Milo. Gua rasa tidak menutup kemungkinan sih, mengingat posisi kita saat ini harus merangkul semuanya untuk waspada terhadap ancaman yang begitu mengerikan di akhir. Wah, Oke. nggak kebayang sih gimana kuatnya kalau kelompok Bang Ray beraliansi dengan kelompok si Ricky dan abang-abangan kelompok Diamond. Abang-abang Oke lah, kelompok Diamond. Gua rasa gua harus segera pergi. Mungkin cukup sampai di sini. Waduh, Q&A gak kali dijelasin ini. lagi. Ah, udah lagi nih Bang. Udah kelamaan kocak. Gua udah ditunggu si Duta di Timur Raya. Kalau gitu, Timuraya. makasih banyak Bang. Udah mau meluangkan waktunya untuk menjawab semua pertanyaan dari viewersnya Bang Ray. Aman-aman. Kalau gitu teman-teman, sepertinya gua akan pamit lagi. Dan gua rasa untuk saat ini gua akan fokus di Timur Raya agar gua menjadi lebih kuat. Oke. Mungkin gua bakal lama lagi untuk main ke sini. Jadi, Cuma yang jelasin ikuti terus si series Juna. Bang Ray ini ya. Jujur, ceritanya akan semakin berkembang lagi. Iya. Dan, oh iya, spoiler dikit ya. Cepat atau lambat, kebangkitan roh monarka yang lain akan diperlihatkan. Oke. Wah, siapa tuh Bang? Hah? Siapa? Siapa tuh Bang? Ya bener lu Bang, siapa?
Yang jelas, bukan gua. Oke, sampai jumpa Siapa teman-teman. lagi ya? Woi, siapa bang? Siapa? Gio jangan-jangan. Dikejar lagi. Dikejar. Woi, bang, siapa? Hah? Siapa? Bang, jangan bikin kita penasaran, bang. Lah iya. Iya woi, siapa bang? Kasih tahu kita bang. Nanti gua angkat lu sebagai ketua jamret bang. Ketua Jambret. Oh, udah habis bre ya. Oke, sampai bertemu di kesukaan berikutnya. Oke, dan kira-kira siapa ya bre ya? Di sini dari tim Bima di situ ada siapa ya? Yang berpeluang besar ya kayaknya si Gio, tapi Gio kan masih tersegel. Tapi kita aja lah dari Pajamun juga nanti ya. Oke, cukup sekian dulu kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video rasa selanjutnya jika umur panjang. Akhir kalau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.